Siswa-siswi SMA Kosgoro yang saya cintai dan saya banggakan, di pertemuan pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dasar negara kita, burung Garuda, di mana di dada burung Garuda terpampang 5 lambang dari mulai bintang, kemudian rantai, kemudian pohon beringin, kemudian lagi kepala banteng dan padi dan kapas. Dari masing-masing lambang tersebut menunjukkan ataupun berkaitan dengan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam lambang burung Garuda ataupun di dalam 5 sila-sila yang ada dalam burung Garuda tersebut memiliki makna dan nilai-nilai yang tersendiri yang tentunya satu dengan yang lain saling terkait. Namun demikian, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya berharap kepada kalian semuanya untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, kemudian kalian like dan komen dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu pijit lonceng sehingga kalian akan selalu mendapatkan informasi terbaru dari video pembelajaran PKN bersama saya, Bapak Dr. Andes Abdullah MM. Silakan kalian lakukan perintah tersebut. Siswa-siswi yang saya cintai, nilai ideal merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang saya sebutkan tadi merupakan nilai-nilai yang bersifat universal, sehingga di dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat melekat dan tetap pada kelangsungan hidup suatu bangsa. Berikut ini hubungan hak asasi manusia atau HAM dengan Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan bagi seluruh rakyat untuk memilih dan memeluk agama, melaksanakan ibadah serta menghormati perbedaan agama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila Persatuan Indonesia menjelaskan bahwa adanya unsur pemersatu dalam antar warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. Hal ini berdasarkan prinsip hak asasi manusia atau HAM, yaitu hendaklah sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan dan persatuan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan dengan perilaku dan kehidupan pemerintah, masyarakat, bernegara yang demokratis. Menghargai hak asasi setiap warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat yang dilaksanakan tanpa adanya paksaan, tekanan, serta intervensi yang ada dalam hak partisipasi masyarakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengakuinya hak milik yang bersifat perorangan, serta dilindungi pemanfaatannya oleh suatu negara dan memberikan suatu kesempatan yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hakiki,
Maksudnya adalah hak asasi manusia merupakan hak asasi seluruh umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian ciri yang kedua dari hak asasi yaitu universal. Maksudnya, hak asasi manusia berlaku untuk seluruh manusia tanpa adanya memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Maksudnya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan begitu saja dengan mudah kepada orang lain. Yang keempat, bahwa ciri dari hak asasi manusia yaitu tidak dapat dibagikan. Maksudnya, hak asasi manusia berhak dimiliki oleh seluruh manusia, baik hak sipil dan politik, ataupun hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Siswa-siswi SMA Kosgoro yang saya cintai dan saya banggakan, hak asasi manusia dalam nilai instrumental pada sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan suatu penjabaran dari nilai dasar Pancasila, dan nilai instrumental bersifat lebih khusus apabila dibandingkan dengan nilai dasar. Maka dari itu, nilai instrumental merupakan pedoman dalam melaksanakan kelima sila dalam Pancasila. Wujud nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Siswa-siswi yang saya cintai, berikutnya adalah tentang peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia yang antara lain. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai dengan 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1. Kemudian yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah dan ketentuan dalam keputusan presiden ataupun Kepres. Siswa-siswi SMA Kosgoro yang saya cintai, bahwa tidak jarang kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Indonesia. Bahwa secara yuridis, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan perbuatan manusia atau kelompok manusia, termasuk aparat negara, baik yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, dan membatasi serta mencabut hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang, serta tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 yang berisi tentang pengadilan hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun konsekuensi apabila suatu negara tidak melakukan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM, maka dapat menerima akibat sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak pengangguran. Yang kedua, memperlemah daya beli masyarakat. Ketiga, meningkatkan jumlah anggota masyarakat miskin. Yang keempat, memperkecil pendapatan nasional. Yang kelima, menurunnya tingkat kehidupan masyarakat. Yang keenam, kesulitan dalam mendapatkan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Dan yang ketujuh, kesulitan dalam mengadakan kerjasama dengan siapapun juga.
Siswa-siswi SMA Kosgoro yang saya cintai dan saya banggakan, demikian video singkat berkaitan dengan hak asasi manusia yang saya sampaikan, dan insya Allah di kesempatan lain kita akan bertemu lagi dengan video-video berikutnya masih berkaitan dengan hak asasi manusia. Untuk itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu berikan 2 contoh tentang kejahatan genosida. Kemudian yang kedua, buat video tanggapan dan saran. Buat video tanggapan dan saran dengan bahasa yang baik ketika kalian belajar pendidikan kewarganegaraan. Dan tugas tersebut dikirimkan melalui email abkosgoro@gmail.com. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan lebih khusus bermanfaat untuk saya. Kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.